Baiklah, ini pertemuan terakhir ya. Mari kita mulai dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita membahas tentang Ismail Raji Al-Faruqi, tentang pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi. Sebelum saya sampaikan tambahannya, saya ingin menyampaikan sebuah hipotesis di kalangan ilmuwan barat. Jadi ilmuwan barat itu ada semacam hipotesis bahwa semakin cerdas seseorang itu, maka ia semakin sekuler, bahkan bisa ateis. Sebaliknya, semakin bodoh seseorang itu, maka ia semakin religius. Nah, ini hipotesis di ilmuwan barat. Ini diteliti oleh Richard Lynn, Helmut Liebert, dan John Hervey. Ya, dia sudah mensurvei di negara-negara, ratusan negara ya, dia survei. Dia teliti hipotesis tersebut. Jadi kalau menurut orang-orang barat itu, ilmuwan barat itu, orang semakin pintar maka dia akan semakin meninggalkan agama. Dia semakin sekuler. Dia semakin memisahkan agama dari kehidupannya. Bahkan bisa tidak beragama, bisa tidak percaya pada agama. Dia lebih mengandalkan akalnya, lebih mengandalkan kepintarannya, intelijensinya. Sebaliknya, orang itu dilihat bodoh kalau dia itu tekun beribadah, dekat dengan ajaran agama. Itu menurut hipotesis orang barat. Jadi itu berbeda dengan pemahaman Islam ya. Di barat ini ya pahamnya hidup sekuler. Itulah hipotesis di kalangan ilmuwan barat. Bagaimana dengan Islam? Nah, inilah yang ingin diutarakan atau disampaikan oleh Ismail Raji Al-Faruqi. Jadi pada dasarnya dia itu melihat kenyataan-kenyataan di barat, adanya kehidupan sekuler, adanya berkembang liberalisme. Nah, dia tidak sejalan dengan kehidupan seperti itu ya. Kenapa? Karena akibat dari paradigma sekuler di barat itu, pengetahuan modern menjadi kering, menjadi hampa. Memang dia pintar, memang kemajuan teknologinya maju pesat, tapi nilai-nilai spiritualnya kosong, sehingga terasa kering, terpisah dari nilai-nilai tauhid. Jelasnya sains modern itu lepas atau melepaskan diri dari nilai-nilai teologis, nilai-nilai ketuhanan. Perceraian sains modern dari nilai teologis itu memberikan dampak negatif. Nah, misalnya yang pertama, dalam aplikasinya, sains modern itu melihat alam beserta hukum dan polanya, termasuk manusia sendiri itu hanya sebagai bersifat materi saja. Jadi kita ini termasuk alam raya ini itu hanya dinilai materinya, dari segi materi, tidak ada spiritualnya. Bahkan menurut mereka ini, kita ini hanya kebetulan saja ada di dunia ini, insidental saja.
kita eksis di dunia ini tidak ada intervensi Tuhan. Ya hanya kebetulan saja ada gitu. Nah, itu akibat dari pemisahan antara dari sains dengan nilai-nilai teologis karena pemikiran sekuler tadi. Kemudian dampak yang kedua itu secara metodologis. Sains modern tidak terkecuali ilmu sosial itu menjadi sulit diterapkan. Dalam apa? Dalam memahami realitas sosial masyarakat Muslim. Karena metodologis yang dikembangkan di sana itu yang bersifat sekuler, yang memisahkan agama dengan kehidupan dunia, dengan urusan dunia. Pemikiran-pemikirannya tidak dilandaskan dengan teologis. Sementara Islam itu, ya, seluruh kehidupan ini harus berlandaskan dengan ajaran-ajaran agama. Makanya secara metodologis itu susah diterapkan dalam memahami masyarakat Muslim jika menggunakan paradigma sekuler. Baiklah, sekarang Ismail Raja Al-Faruqi, dia berpendapat bahwa saat ini itu skeptisisme atau sikap ragu-ragu itu berkembang pesat di Barat. Penyebaran skeptisme itu spektakuler, luar biasa. Dikarenakan karena apa? Karena sains teknologi itu maju pesat di sana, berkembang pesat di sana. Sementara pemikiran mereka itu tidak dilandaskan dengan agama. Dia kan sudah memisahkan pemikirannya dengan agama. Pokoknya pada filsafat modern ini sudah mengesampingkan nilai-nilai agama. Dia cuma menyandarkan pada akal mereka, pemikiran mereka. Sehingga yang berkembang di sana ragu-ragu, skeptis terhadap kebenaran agama, nggak lagi, nggak dilirik lagi. Selain skeptisisme itu juga berkembang juga di Barat itu sikap sekuler, sikap liberal. Itu sekuler dan liberal itu bahkan menjadi sudah pola hidup atau pandangan hidup orang-orang Barat. Peneliti di Barat itu pada umumnya bersikap scientific sekularistik. Nah, jadi dia mendikotomikan, memisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-harinya. Agama tidak lagi dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di Barat itu agama menjadi tidak laku dalam tanda petik, tidak laku lagi di masyarakat. Nah, akhirnya apa? Gereja-gereja di sana itu banyak yang kosong. Para penggiat agama, pengkhotbah, aktivis agama di sana itu mungkin bisa dikatakan sudah putus asa melihat sepinya rumah ibadat, gereja. Karena realitas di sana itu orang lebih banyak kalau dibandingkan ya antara orang yang mau masuk ke gereja dengan orang yang mau masuk ke misalnya bar dan semacamnya, night club, diskotik, itu lebih banyak yang mengantri masuk ke bar, ke diskotik, night club daripada ke tempat ibadah. Nah, inilah yang terjadi di Eropa. Bagaimana dengan di Indonesia? Apakah lebih banyak orang yang antri di tempat hiburan, di mall,
daripada di masjid. Bagaimana itu? Samakah kira-kira keadaan kita dengan di barat? Sama kah? Sekarang mulai itu Pak, sekarang mulai menyamakan Pak. Sekarang orang Indonesia juga hampir kayak gitu, lebih baik ke tempat-tempat nongkrong, tempat bar-bar gitu daripada mereka ke masjid atau mereka melakukan suatu kebaikan Pak. Itu sejak kapan ya begitu ya? Apa belakangan ini atau mungkin sebelumnya sudah seperti itu? Nah saya kurang tahu sih Pak, saya lihat dari teman-teman saya sendiri aja. Berarti agama ini juga sudah mulai ditinggal dong di negara kita ini, begitu kan? Gimana? Kurang lebih sih Pak, tapi juga masih beberapa orang-orang yang sadar kebaikan terus rajin ke masjid. Ya tergantung kita mau berkumpul dengan orang yang mana. Kalau misalnya kita berkumpul dengan orang yang baik, ya insya kita dikelilingi dengan orang yang baik. Tapi kalau misalnya kita terbiasa dengan orang yang buruk, ya kita akan melihat orang-orang itu lagi ke tempat-tempat seperti itu. Jadi menurut kamu umat Islam ini terutama di negara kita itu mengalami kemajuan atau kemunduran dalam hal beragama? Saya rasa sekarang orang-orang mengalami kemerosotan iman. Saya sendiri juga bahkan kadang merasa saya merosot banget. Masih stagnan Mbak, menurut saya. Stagnan? Apa maksudnya itu? Ya, masih di situ-situ aja, nggak ada perkembangan, kurangan juga makin lama makin ini. Itu ya. Terus bagaimana kalau dilihat dari segi peristiwa yang ada di negeri ini, Pak? Ya. Bagaimana dengan ini? Ilmu pengetahuan. Kalau di Eropa itu kan, di Barat itu kan ilmu pengetahuan maju, teknologinya maju pesat, sains teknologinya maju pesat. Tapi agamanya kosong, nilai spiritualnya kosong. Makanya di Eropa itu agama mulai ditinggalkan. Buktinya apa? Gereja-gereja banyak yang kosong. Bahkan lebih ramai orang yang mau masuk ke bar, mau masuk ke diskotik dan hiburan-hiburan lainnya daripada ke tempat ibadat. Makanya kan tadi kita mulai dengan hipotesis. Hipotesis ilmuwan di Barat itu, semakin pintar orang, maka dia semakin sekuler. Semakin semakin memisahkan dirinya dari agama, bahkan bisa menjadi ateis. Sebaliknya, semakin bodoh orang, maka dia semakin religius, dia semakin taat beribadat. Itu hipotesisnya di ilmuwan Barat. Dan ini yang terjadi kan di sana. Nah, ilmu teknologi, sains di sana itu maju pesat. Berarti kan pintar-pintar tuh di sana tuh. Tetapi sebaliknya, tempat ibadat kosong, banyak yang kosong, lebih ramai lebih ramai tempat-tempat hiburan, tempat-tempat maksiat daripada tempat ibadah. Maka kalau dari lihat kenyataan itu ya hipotesisnya betul ya berarti ya, bahwa semakin pintar orang semakin meninggalkan agama, semakin sekuler, sebaliknya semakin bodoh orang maka semakin rajin beribadah, semakin giat beragama. Maka kita ini mungkin dicapnya orang-orang bodoh ya, karena kita ini rajin beribadat, giat beribadat, rajin melaksanakan ajaran agama, kita dicap orang bodoh.
Dan dari segi teknologi kita kan ketinggalan. Dari segi kemajuan teknologi, sains itu kan dunia Islam kan ketinggalan. Makanya mungkin mereka tidak salah kalau mencap kita ini bodoh, kalau mencap Islam ini terbelakang, kalau mencap kita ini agama yang bodoh. Nah, ini tantangan bagi kita. Nah, bagaimana menurut kamu melihat keadaan seperti ini, kenyataan seperti ini, fenomena-fenomena seperti ini? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Siapa? Saya, Pak. Ya. Ya, kalau misalnya melihat pendapat Eropa tuh ya miris sih, Pak. Karena Islam dianggap orang yang beragama dianggap bodoh, dan orang yang nggak beragama dianggap pintar. Mungkin bagi mereka agama itu apa sih, nggak penting, Tuhan itu nggak ada. Kita loh, ibaratnya kata Bapak kan, kita nih kebetulan aja muncul di sini. Padahal kan mungkin mereka juga nggak tahu kalau misalnya kepercayaan Islam itu seperti apa, gimana kuatnya kereligiusan dalam Islam. Kalau misalnya Allah itu ada, kita itu yang ngatur hidupnya itu Allah ya. Mungkin mereka berpikir seperti itu karena di lingkup mereka nggak ada orang-orang yang benar-benar paham gitu loh, Pak. Sekalipun ada, nggak berani menyuarakan pendapat mereka. Lagi pula sekarang Islam-Islam di luar negeri kan kayak dikucilkan gitu loh, Pak, sampai ada Islamophobia. Masjid-masjid dihancurkan. Jadi orang itu makin takut untuk mengekspos kalau misalnya diri mereka Islam. Jadi mereka jadi terbawa aku Islam, di sini malah dibully ibaratnya. Sedangkan mereka yang nggak Islam malah berfoya-foya seenaknya. Mendingan aku nggak usah ikut Islam aja, atau mendingan aku nggak usah punya agama aja kalau misalnya aku bisa hidup seperti biasa tanpa harus menerima bulian, cacian, makian gitu, Pak. Kalau di Indonesia sendiri kan mungkin masih ada rasa toleransi untuk ya dia Islam ngapain kita bully, ya dia non Islam ngapain kita bully, kayak gitu loh, Pak. Baik. Ada lagi yang mau berkomentar? Siapa? Revi, Pak. Ya, silakan. Menurut saya sebenarnya Islam itu bukan agama yang bodoh, Pak, melainkan dari bangsa Eropa sendiri yang menutupi kecerdasan orang-orang Islam. Buktinya dari zaman dulu, sebelum dunia berkembang sekarang, ajaran-ajaran seperti sains, teknologi, dan segala itu berasal dari agama Islam. Contohnya ilmu matematika ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Al-Khwarizmi, yaitu. Lalu ilmuwan-ilmuwan lain seperti Ibnu Sina dan berbagai macam itu dari Islam. Lalu dulu pernah juga di daerah negara Turki atau Konstantinopel, itu saya lupa. Itu dulu Islam yang sangat berkembang itu. Lalu karena ada perang dan segala macam, Islam dibuat menjadi hancur dan Eropa lah yang berkembang, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi sehingga yang kelihatan sekarang itu Yahudi lah yang cerdas. Pada sebenarnya Islam lebih cerdas. Tetapi buku-buku Islam yang memuat tentang kecerdasan dan segalanya itu diambil oleh bangsa Yahudi. Mereka yang mempelajarinya, tetapi mereka tidak mau mengamalkan Al-Quran. Dan mereka malah memfitnah agama Islam. Itu menurut saya, Pak. Bagus. Mungkin ada lagi satu yang mau komentar, laki-laki. Siapa laki-laki nih yang mau komentar? Jangan sampai ada juga hipotesis ternyata perempuan lebih pintar daripada laki-laki. Ayo, mana yang laki-laki nih? Gak ada yang tampil. Halo? Berarti hipotesis sekarang ini laki-laki bagaimana ini? Adakah lagi di sini? Aja, Pak. Ya. Ada yang mau komentar? Tidak ada kah? Baiklah. Kalau gitu, apa ini? Kita lihat yang laki-laki itu. Siapa itu yang laki-lakinya? Al-Faruqi.
Jadi Al-Faruqi itu Ismail Raji Al-Faruqi ya, dengan. Jadi melihat fenomena di Barat, sains maju pesat. Kemudian umat Islam itu ingin berkaca kepada mereka, ingin bercermin kepada mereka. Akhirnya misalnya di dunia pendidikan mengadopsi sistem metode-metode di Barat. Akhirnya menurut Al-Faruqi, kemajuan yang dicapai umat Islam yang seperti itu adalah kemajuan yang semu. Usaha pembaruan pendidikan Islam dilaksanakan untuk mengejar kekurangan dan ketinggalan dari Barat. Padahal seperti itu menurut Al-Faruqi itu keliru, salah. Makanya kemajuan seperti itu dia sebutkan sebagai kemajuan yang semu. Karena sistem pendidikannya menjadi dualisme. Mirip-mirip sekuler. Jadi memisahkan agama dari kehidupan dunia, urusan dunia, ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu yang bersifat umum itu dari agama. Dan selama ini kan terjadi juga di negara kita kan. Dulu pendidikan itu ada yang khusus mempelajari ilmu-ilmu umum, ada yang khusus mempelajari ilmu-ilmu agama. Jadi kalau misalnya kamu belajar agama ya ke madrasah aliyah. Kalau kamu belajar mendalami agama ke pondok pesantren. Kalau kamu mau ilmu-ilmu umum ya ke sekolah umum, sekolah SMA, SMP, seperti itu. Kan terjadi pemisahan. Nah, tapi belakangan ini sudah mulai berkembang integral, tidak memisahkan lagi. Jadi sudah memulai di ada apa misalnya ada itu sekolah Islam terpadu, sudah mulai memadukan Islam dengan atau ilmu-ilmu umum dengan ajaran Islam. Nah, jadi dualisme tadi itu menurut Al-Faruqi itu sebaiknya dihilangkan. Nah, untuk menghilangkan dualisme itu dengan mengislamisasikan ilmu-ilmu pengetahuan, dengan mengadakan akulturasi sebuah pengetahuan. Sehingga apa yang dikonsepsikan bahwa ilmu pengetahuan itu bersifat kebaratan dan mengandung dualisme itu bisa dilebur, bisa digabungkan dengan ajaran Islam, dengan ajaran tauhid, dengan norma-norma Islam. Sehingga tidak terjadi lagi dualisme, tidak terjadi lagi pemisahan antara ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu agama. Tapi semuanya ada nuansa Islaminya, ada nuansa, ada kandungan tauhidnya. Kenapa harus seperti itu? Karena doktrin Islam itu pada dasarnya mengajarkan kita itu untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas. Tidak boleh kita masuk Islam itu hanya separuh-separuh, hanya parsial-parsial, tetapi harus secara kafah. Dan ini bisa tidak didapatkan dalam dunia pendidikan. Bagaimana kita mau masuk ke dalam Islam secara kafah kalau pendidikannya itu dualisme, pendidikannya itu tidak mengandung nilai-nilai tauhid, tidak mengandung norma-norma Islam. Nah, karena dipisahkan tadi, makanya harus islamisasi ilmu pengetahuan. Ilmu apa saja harus ada kandungan tauhidnya,
ilmu apa saja harus ada norma-norma Islamnya. Itu yang diusahakan, yang diperjuangkan oleh Ismail Raji Al-Faruqi. Karena Islam itu melandaskan semua ilmu dengan ketauhidan, dengan tujuan membawa segala yang ada menuju kesempurnaan. Bagaimana? Sampai saat ini ada yang mau dikomentari? Halo? Baik, kalau enggak kita lanjutkan. Jadi Ismail Ar-Raji itu terus mendeklarasikan islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi sains itu maksudnya dia adalah usahanya untuk membebaskan pengetahuan dari asumsi atau penafsiran barat terhadap kenyataan, terhadap realitas, kemudian menggantikan dengan pandangan Islam. Jadi yang selama ini ilmu-ilmu pengetahuan yang mengadopsi konsep-konsep atau pemikiran atau penafsiran dari barat itu harus diganti dengan pandangan Islam, dengan konsep Islam. Menurut Al-Faruqi atau Ismail Raji Al-Faruqi, kan di barat itu terjadi yang berkembang adalah sekularisme, paradigma yang sekuler. Nah, akibat dari paradigma yang sekuler itu, pengetahuan modern menjadi kering. Seperti yang kita jelaskan tadi bahwa di barat itu memang pengetahuannya maju, ilmu sains teknologinya itu maju, tetapi kosong, spiritualnya kosong. Kenapa kosong? Karena tidak dilandaskan dengan nilai-nilai agama. Mereka hanya melandaskan pada akal, sehingga tidak ada nilai-nilai spiritualnya di situ. Nah, berbeda dengan kita, mestinya itu dilandaskan dengan nilai-nilai tauhid, sehingga tidak terjadi kekosongan spiritual seperti yang terjadi di Eropa sana. Nah, terus bagaimana maksudnya itu Ismail Faruqi itu ya? Tidak terjadi kekosongan atau tidak terjadi kekosongan spiritual. Nah, dia menawarkan prinsip tauhid untuk mengislamisasi ilmu pengetahuan itu. Dia meletakkan fondasi epistemologinya itu pada prinsip tauhid. Nah, ada 5 hal atau 5 kesatuan yang dia tawarkan ya untuk mengislamisasi ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya ada beberapa pemikirannya Ismail Raji Al-Faruqi itu, tapi kita lebih fokus kepada islamisasi ilmu pengetahuan. Karena banyak itu pemikirannya Ismail Al-Faruqi ya, kan dia sendiri itu sudah menulis buku, lebih 20 buku. Tulisannya aja sudah ratusan. Tapi tidak mungkin kita bahas semua itu toh. Membaca satu bukunya aja itu perlu berapa lama kita baca. Nah, kesempatan ini kita menyampaikan satu pemikirannya tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi dia menawarkan prinsip tauhid. Ada 5 kesatuan yang ditanamkan sebagai fondasi epistemologinya. Yang pertama keesaan, yaitu kesatuan Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berkaitannya dengan pengetahuan, bahwa sebuah pengetahuan bukan untuk menerangkan dan memahami realitas sebagai sesuatu yang terpisah dari Tuhan, melainkan sebagai bagian yang terintegral dengan eksistensi Tuhan. Jadi kalau di dunia barat itu kan memahami realitas ini ya
tidak dihubungkan dengan Tuhan. Apa yang ada di dunia ini, apa yang ada di alam ini, bahkan diri kita ini dikatakan saja kebetulan saja kita ada di dunia. Eksistensi kita ini tidak ada intervensinya Tuhan. Nah, Ismail Al-Faruqi itu menawarkan keesaan kesatuan Tuhan, bahwa semua yang ada di alam ini, diri kita ini, alam semesta ini, itu tidak bisa dipisahkan dengan eksistensi Tuhan. Apapun yang ada ini itu ada hubungannya dengan Tuhan, intervensi Tuhan. Jadi alam semesta ini ada terintegrasi dengan eksistensi Tuhan, tidak bisa dipisahkan. Nah, itulah konsep yang pertama, keesaan, yaitu kesatuan Tuhan. Jadi berbeda ya, konsep Barat itu memisahkan, maka tidak ada hubungannya sama sekali antara eksistensi alam ini dengan Tuhan. Tuhan tidak dilibatkan, tidak diintervensi Tuhan. Sedangkan Ismail Al-Faruqi itu bergabung, diintegrasikan, integral antara alam raya ini, alam realitas ini dengan eksistensi Tuhan. Ada intervensi Tuhan, ada kesatuannya dengan Tuhan, ada hubungannya dengan Tuhan, ada keberadaan Tuhan. Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dinafikan eksistensi Tuhan. Kemudian konsep yang kedua dari prinsip tauhid yang ditawarkan itu adalah kesatuan ciptaan, kesatuan alam. Bahwa semesta yang ada ini, baik yang materialis, baik yang psikis, baik yang spasial, baik yang biologis, yang sosial maupun estetis, adalah kesatuan yang integral. Nah, kaitannya dengan islamisasi ilmu, maka setiap penelitian dan usaha pengembangan keilmuan itu harus diarahkan sebagai refleksi dari keimanan dan sebagai perwujudan dari ibadah. Nah, kalau di Barat itu kan orang kalau semua penelitian, semua pengembangan keilmuannya itu tidak ada hubungannya dengan keimanan mereka, tidak ada hubungannya dengan ibadah mereka. Pokoknya ya mereka meneliti, mereka mengembangkan keilmuan karena kemampuan akalnya. Tidak ada nilai-nilai keimanan di situ. Nah, menurut Ismail Al-Faruqi, bahwa semua penelitian itu harusnya merupakan refleksi dari keimanan, merupakan panggilan dari keimanan, perwujudan dari keimanan, pancaran dari keimanan, sehingga hasil penelitian itu tidak kosong dari nilai-nilai keimanan, tidak kosong dari nilai-nilai spiritual. Kemudian setiap penelitian itu harus dipahami sebagai ibadah, sehingga ada kandungan spiritualnya di situ, tidak kosong. Nah, tidak seperti di Barat ya, tidak menghubungkan sama sekali dengan ibadah, tidak menghubungkan sama sekali dengan keimanan. Akhirnya apa yang terjadi? Ilmunya maju, teknologinya maju, tetapi kosong, nilai-nilai spiritualnya kosong, karena memang mereka berangkat dari pemisahan antara nilai-nilai agama dengan aktivitas mereka, seluruh aspek kehidupan mereka, termasuk penelitian-penelitiannya tadi. Tidak merupakan ibadah, tidak merupakan refleksi dari keimanannya. Sampai di sini paham? Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Kebenaran yang didapatkan dari realitas itu heliosentris. Heliosentris itu apa tadi? Matahari sebagai pusat surya. Jika kebenaran bersumber pada realitas,
Nah, tadi kebenaran itu heliosentris bersumber dari realitas, dari kenyataan. Nah, dan semua realitas itu berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. Penciptaan Tuhan ini pasti kebenaran-kebenaran dari Tuhan kan. Maka kebenaran itu tidak mungkin lebih dari satu. Maka yang menjadi pusat tata surya ya pasti satu aja, yaitu matahari. Tidak mungkin lebih dari satu. Tidak mungkin pusat tata surya itu lebih dari satu. Yaitu kesatuan, kebenaran, dan pengetahuan. Jadi menurut Al-Faruqi itu ada tiga poin tentang kesatuan, kebenaran, dan pengetahuan itu. Yang pertama, bahwa berdasarkan wahyu kita tidak boleh membuat klaim yang paradoksal dengan realitas. Kita tidak boleh membuat pernyataan, pengakuan yang bertentangan dengan kenyataan. Seperti tadi, kenyataannya heliosentris, maka tidak boleh kita bikin pernyataan geosentris. Nah, seperti itu. Yang kedua, bahwa dengan tidak adanya kontradiksi antara nalar dan wahyu, berarti tidak satu pun kontradiksi antara realitas dan wahyu yang tidak terpecahkan. Jadi kalau wahyu dan nalar ini, wahyu dan logika itu ada yang nampak kontradiksi, pasti bisa dipecahkan. Pasti sejalan. Jika wahyu itu betul-betul wahyu, pasti sejalan dengan akal manusia. Pasti logis. Karena nalar dan wahyu itu tidak kontradiksi harusnya. Maka kalau nampaknya kita temukan wahyu dan nalar itu ada yang kayak kontradiksi, itu bisa dipecahkan suatu hari nanti. Jika tidak bisa dipecahkan, maka itu bukan wahyu berarti. Nah, kita tentang bagi Islam. Apakah ajaran-ajaran Islam ini dengan nalar ini akan sejalan terus atau tidak? Kalau memang Al-Quran itu wahyu, pasti sejalan dengan nalar manusia. Suatu hari nanti pasti terpecahkan jika ada yang masih mengganjal. Suatu hari nanti terpecahkan. Terus yang ketiga, bahwa pengamatan dan penyelidikan terhadap semesta tidak akan pernah berakhir. Kenapa tidak akan pernah berakhir pengamatan dan penyelidikan terhadap semesta ini? Karena pola Tuhan itu tidak terhingga. Jadi kalau kita meneliti ini tidak akan pernah habis. Makanya kan Allah berfirman, kalaupun dijadikan laut ini sebagai tinta untuk menulis ayat-ayat Allah, maka tidak akan selesai walaupun air laut sudah kering, dijadikan tinta untuk menulis dari penelitian-penelitian alam ini. Bahkan kalau didatangkan laut begitu pun didatangkan laut lagi karena habis, didatangkan lagi untuk dijadikan tinta, maka tidak akan selesai kita menulis hasil penelitian. Karena pola Tuhan tadi tidak terhingga. Baik, kemudian yang keempat yang ditawarkan oleh Ismail Raja Al-Faruqi, kesatuan hidup. Jadi tidak ada pemisahan antara yang bersifat spiritual dan material. Tidak ada pemisahan antara jasmani dan rohani. Jadi kalau di barat tadi kan yang penting itu kan memenuhi hawa nafsunya, memenuhi keperluan jasmaninya, memenuhi materi. Dia tidak terlalu peduli dengan rohani, dia tidak terlalu peduli dengan spiritual. Karena kan sejak zaman
filsafat modern itu, mereka kan sudah memisahkan diri dari agama, sudah meninggalkan nilai-nilai agama. Mereka hidup sekuler, liberal. Mereka lebih menjadikan manusia atau pikiran atau akal manusia sebagai ukuran kebenaran. Tapi kalau menurut Ismail Raja Al-Faruqi tidak bisa dipisahkan antara yang spiritual dan material, tidak bisa dipisahkan antara jasmani dan rohani, sehingga tidak terjadi kekosongan, tidak terjadi kekosongan spiritual, tidak terjadi kekeringan rohani, tidak terasa hampa. Jadi ilmu itu tidak hampa, ada spiritnya, ada ruhnya. Kemudian yang terakhir, dari 5 prinsip tauhid yang ditawarkan dalam rangka islamisasi ilmu pengetahuan itu adalah kesatuan umat manusia. Bahwa setiap pengembangan ilmu itu harus berdasar dan bertujuan untuk kepentingan manusia, untuk keperluan kemanusiaan. Kemanusiaan maksudnya ini seluruh dunia, siapa saja, tidak pandang golongan, tidak pandang etnis, tidak pandang ras, tapi kemanusiaan siapa saja. Jadi mestinya pengetahuan yang hasil penelitian atau teknologi yang ditemukan itu digunakan untuk kepentingan, untuk kemaslahatan kemanusiaan, bukan untuk satu golongan, bukan untuk satu etnis tertentu, bukan untuk kalangan tertentu, tetapi untuk seluruh manusia. Karena pada dasarnya kita manusia ini adalah bersaudara. Kita berasal dari nenek moyang yang satu. Nah, inilah 5 kesatuan yang ditawarkan oleh Ismail Al-Faruqi dalam rangka islamisasi ilmu pengetahuan. Demikian, mungkin sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan? Silakan, saya persilakan. Saya ingin bertanya. Ya, siapa ini? Ilham duluan yang mau bertanya. Silakan. Begini Pak, kan Bapak bilang tadi. Siapa ini? Siapa namanya? Siti Anissa Pak. Ya. Begini Pak, tadi kan Bapak bilang kalau orang-orang Barat itu lebih mementingkan kebutuhan jasmaninya, dia mengosongkan spiritual mereka, lebih mementingkan ilmu dan jasmani dan kebutuhan jasmani. Apakah itu termasuk masyarakat bodoh? Masyarakat yang tidak sempurna? Ya iya, kalau yang dulu kita ajarkan ya iya termasuk. Menurut konsepnya filosofi itu ya. Karena dia pintar, tetapi lebih mengejar kebutuhan jasmani, tidak peduli dengan spiritualnya. Jadinya kan kosong. Dan yang ditemukan oleh Al-Faruqi tadi kan seperti itu di Barat. Bahwa di Barat itu maju teknologinya, sainsnya maju, tetapi terjadi kekosongan, terjadi kekeringan, kering spiritual, kosong spiritual. Dan fenomenanya dan realitasnya memang gereja-gereja kan kosong di sana, banyak yang kosong, karena mereka sudah meninggalkan ajaran agama. Mereka lebih condong pemenuhan materi. Makanya kan juga sejalan dengan kapitalisme tadi. Kapitalisme berkembang di sana. Karena kan kapitalisme itu kan mengejar materi, menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Yang kaya semakin kaya. Yang tidak bermodal ya jadi buruh terus.
Ya, betul. Jadi pemikirannya Al-Farabi ya, yang sudah dulu itu ya, betul masih terjadi sampai sekarang ya. Berarti itu luar biasa ya. Jadi pemikiran para filosof-filosof ini saling berkaitan gitu ya Pak? Berkesinambungan begitu. Ya, ada yang berkesinambungan, ada juga yang tidak. Mereka kan ada yang sejalur, ada bahkan bertolak belakang. Jangan gitu aja, contoh itu aja yang paling biasa kita ulas. Al-Ghazali dengan Al-Farabi itu kan. Nah, kan dulunya sama-sama filosof. Tapi akhirnya kan beda pemikiran. Nah, gitu maksudnya. Jadi para filosof itu ya berbeda-beda juga. Berarti seperti Aristoteles dengan golongan sofisme itu kan Pak? Iya. Salah satu. Kan sofistik itu kan bertentangan dengan Aristoteles itu kan. Itu kan sudah bertentangan itu. Kalau sofistik itu kan bahkan menolak filosof itu. Akhirnya Aristoteles tampil lagi untuk menghidupkan filsafat. Kan kalau sofistik kan sebenarnya sudah mau menolak itu filsafat itu kan. Akhirnya Aristoteles menghidupkan kembali filsafat itu sebagai penyelamat filsafat. Oke, siapa lagi? Ada lagi yang mau komentar? Mau bertanya? Ini terakhir kita lah ya. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri. Pak, nanti semester 2 bapaknya nggak ngajar lagi kak Pak? Nggak tahu ya. Tergantung dikasih jadwal kelas berapa, kelas apa. Nggak apa-apa, nanti kan Mbak Bilkis tidak saya tanya-tanya lagi kan. Pak, senang saya ditanya Pak. Kalau nggak ada kita akhiri saja. Ya. Baik, karena ini pertemuan terakhir, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya, atas kehadirannya, atas keseriusannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi amal soleh, bisa menjadi ibadah seperti yang disampaikan oleh Ismail Al-Faruqi, bahwa harus ada kandungan keimanan, refleksi keimanan, panggilan ibadah, sehingga tidak terjadi kekosongan. Jadi apapun aktivitas kita itu harus ada refleksi keimanan dan panggilan ibadah. Jadi ini sebenarnya maksud kita. Kenapa kuliah filsafat umum ini yang terakhir dibahas ini adalah Ismail Al-Faruqi, supaya umat Islam ini, mahasiswa-mahasiswa yang Islam ini tidak terjatuh kepada pola pikir Barat, para filosof-filosof Barat yang lebih mengagung-agungkan akal, yang meninggalkan ajaran agama. Tapi kita harus tetap integrasi antara ilmu pengetahuan dengan ajaran Islam. Jadi kalian tidak liar pemikirannya nanti. Ya, kalian tidak boleh melepaskan nilai-nilai agama. Tidak boleh. Itu maksudnya kenapa Ismail Al-Faruqi ini ditaruh di akhir perkuliahan. Setelah kalian mengenal pola pikir filosof Barat seperti itu, akhirnya kita kembali ke Islam. Bahwa Islam itu harusnya integrasi antara ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama, ketauhidan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan selama kita perkuliahan ini. Insya Allah kita bertemu lagi di semester genap. Saya Ria, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya terus Pak. Ya, kalian juga sehat semua. Jangan lupa absennya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Semuanya dianu juga itu, Pak, di verifikasi juga nih itu absennya ya. Baik, saya akhiri.